Halo, perkenalkan nama saya Yunur Hikmah dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai MSDM perusahaan di manufaktur. Nah, perencanaan sumber daya manusia SDM di perusahaan manufaktur ini merupakan proses yang penting dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi. Yang pertama ini ada tantangan dalam perencanaan SDM. Nah, apa sih tantangan dalam perencanaan SDM ini? Yaitu yang pertama, adanya kurangnya pelatihan dari pihak karyawan seperti penurunan kinerja akibat kurangnya pelatihan yang rutin, dan ini tuh dapat menyebabkan pemahaman yang rendah tentang manfaat pelatihan dan pengembangan serta menurunnya partisipasi karyawan dalam program-program. Yang kedua, ada motivasi dan disiplin kerja. Motivasi kerja juga menjadi masalah. Kenapa kurangnya dukungan dari atasan dalam pengembangan karir ini membuat karyawan merasa kurang diperhatikan, sehingga menurunkan motivasi dan disiplin kerja mereka. Ketidakdisiplinan seperti keterlambatan dan absensi berkontribusi pada penurunan kerja, itu sangat berpengaruh dalam motivasi karyawan. Nah, yang ketiga ini kepemimpinan yang tidak efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan yang tidak efektif? Yaitu gaya kepemimpinan yang kurang tegas dalam pembagian tugas berakibat pada ketidakmerataan beban kerja di antara karyawan. Hal ini menyebabkan beberapa karyawan ini merasa terbebani sementara yang lain tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, apa sih langkah-langkah perencanaan SDM di dalam manajemen perusahaan manufaktur? Nah, kita tuh dapat mengambil langkah-langkah perencanaan seperti menganalisis kebutuhan SDM, melakukan kajian ulang terhadap sumber daya manusia yang ada untuk menentukan posisi mana sih yang dibutuhin atau apa sih yang mau ditambahin, serta pengurangan tenaga kerja. Nah, yang kedua, kita ini ada peramalan tenaga kerja di mana kita itu mengidentifikasi permintaan dan penawaran tenaga kerja untuk memprediksi kebutuhan di masa depan, termasuk menentukan tenaga kerja yang diperlukan dan mengantisipasi perubahan dalam kebutuhan keterampilan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan program pelatihan. Nah, dengan adanya pelatihan yang struktur untuk meningkatkan keterampilan karyawan, kita tuh dapat memastikan mereka ini memahami dan dapat memanfaatkan pelatihan yang udah kita beri gitu. Yang keempat, peningkatan motivasi dan disiplin. Nah, dengan meningkatnya motivasi melalui pengakuan, penghargaan, serta kesempatan pengembangan karir bagi karyawan, ini dapat memotivasi karyawan untuk disiplin dalam bekerja. Adanya evaluasi dan penyesuaian. Nah, secara berkala kita mengevaluasi hasil dari program-program yang udah kita berikan untuk memastikan bahwa tujuan perencanaan SDM ini sudah tercapai dan melakukan penyesuaiannya. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah secara konsisten, perusahaan manufaktur itu dapat meningkatkan efektivitas perencanaan sumber daya manusia dan pada akhirnya meningkatkan kinerja seluruh perusahaan. Nah, job description dan job recruitment di perusahaan manufaktur. Apa sih yang dimaksud dengan job description? Yaitu gambaran umum mengenai peran tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Nah, job description ini tuh dapat mencakup dari apa yang kita pekerjakan, dari ringkasan tentang tujuan dan fungsi dari posisi yang sedang kita jalani, tugas dan tanggung jawab, kualifikasi, serta kondisi kerja. Nah, unsur-unsur dalam job description ini ada 5 langkah. Yang pertama, identitas jabatan. Yang kedua, ringkas jabatan, adanya uraian tugas dan tanggung jawab, dan tanggung jawab terhadap atasan. Maksudnya di sini adalah menjelaskan hubungan pelaporan dari jabatan tersebut. Yang kelima yaitu spesifikasi jabatan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat termasuk pendidik dalam pengalamannya.
Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan job recruitment? Yaitu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mencari dan menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, tujuan dari job recruitment ini yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas, mengisi posisi yang kosong, menciptakan keragaman. Nah, yang dimaksud dengan menciptakan keragaman itu sendiri yaitu berbagi latar belakang untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Proses rekrutmen ini ada beberapa langkahnya seperti perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan analisis posisi. Yang kedua, adanya pencarian kandidat. Yang ketiga, kita lakukan seleksi seperti melalui wawancara, tes keterampilan, dan evaluasi lainnya untuk menilai kesesuaian kandidat. Yang keempat, yaitu penawaran pekerjaan. Nah, yang kelima, adanya onboarding, yaitu memfasilitasi proses orientasi bagi karyawan baru agar mereka ini dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam job description ini yang pertama, kejelasan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, kualifikasi dan persyaratan, lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Yang keempat yaitu kesempatan pengembangan karir. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk job recruitment yaitu strategi pencarian kandidat, proses seleksi yang efisien, komunikasi yang jelas, penawaran pekerjaan yang menarik, dan onboarding yang efektif. Nah, bentuk pelatihan untuk pengembangan karyawan itu sendiri kita dapat melakukan pelatihan orientasi dan onboarding, pelatihan teknis, pelatihan keselamatan kerja. Kenapa penting melakukan pelatihan keselamatan kerja? Karena di dalam perusahaan manufaktur itu tuh terdapat banyak jenis pekerjaan yang mungkin terlihat sepele tapi itu berbahaya. Seperti misalkan kita kerja di mesin welding. Kalau kita tidak memahami keselamatan kerjanya, mungkin operator atau karyawan itu bisa apa ya mengalami kecelakaan kerja. Dengan adanya pelatihan untuk keselamatan kerja itu dapat mencegah karyawan mengalami kecelakaan kerja. Yang selanjutnya ada pelatihan manajemen dan kepemimpinan. Adanya pelatihan keterampilan interpersonal yaitu soft skill. Yang selanjutnya ada pelatihan kualitas yaitu quality assurance dan training. Adanya pelatihan berbasis teknologi seperti kita itu harus beradaptasi dengan teknologi dengan penggunaan AI serta robotik di dalam dunia kerja seperti dalam perusahaan manufaktur. Kenapa penting dalam pelatihan berbasis teknologi ini? Karena itu dapat memudahkan kinerja karyawan, efektivitas, serta lebih efisien dalam pekerjaan yang sedang kita jalani. Nah, adanya evaluasi umpan balik untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Kita tuh harus mengevaluasi sih bagaimana pelatihan yang udah kita berikan ini dapat eh, adanya umpan balik yang baik untuk perusahaan dan karyawan itu sendiri. Nah, contoh pengukuran kerja atau kinerja karyawan perusahaan manufaktur itu bisa diukur dengan indikator kinerja utama atau yang sering kita sebut KPI. Selanjutnya ada metode penilaian, aspek kinerja lainnya. Terus ada formulir penilaian kerja, serta kita harus melakukan evaluasi berkala. Nah, ini ada contoh slip gaji mengenai penggajian ataupun tunjangan-tunjangan yang ada dan yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya. Mungkin di beberapa perusahaan itu berbeda, tapi ini sedikit contoh mengenai gaji pokok, lembur, tunjangan shift, tunjangan kesehatan, transport, dan tunjangan pajak. Mungkin tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan di luar sana. Ini dapat kita jadikan contoh gambaran seperti apa sih slip gaji dan penggajian di penggajian karyawan di perusahaan manufaktur. Nah, untuk gaji pokok ini sesuai dengan UMP daerah masing-masing. Nah, kesimpulan yang dapat diambil eh, bahwa pelatihan yang efektif, motivasi yang kuat, dan disiplin kerja yang baik sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Implementasi strategi SDM yang optimal juga dapat membantu dalam pencapaian tujuan ini.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atau saya bagikan kepada audiens mengenai gimana sih SDM di perusahaan manufaktur itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat serta menambah pengetahuan kita. Terima kasih.